Halo semuanya, jadi aku tuh kena tag dari Kak Feninda dari channel Feninda Oktaviana untuk ngebikin book tag yang judulnya itu Readers Problem Tag. Dan kayaknya aku juga mikir ya kalau aku udah lama banget kayak bikin book tag, jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk aku ngebikin book tag lagi. So makasih banyak banget buat Kak Feninda udah nge-tag aku. So langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini itu sebenarnya book tag ori-nya itu dari bahasa Inggris, cuman sudah diubah ya pertanyaannya ini oleh Kak Feninda menjadi bahasa Indonesia. Jadi kayaknya lebih gampang nih untuk main book tag-nya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Dari sekian banyak TBR kamu, gimana cara kamu menentukan mana yang dibaca lebih dulu? Oke, ini kayaknya juga topik yang lumayan interesting untuk dibahas. Kalau bukan menurut aku sih ya, emang ini caraku. Biasanya aku tuh memilih judul-judul yang lama dulu. Jadi alias judul mana yang paling lama di rak buku. Sebenarnya nggak selalu kayak gini, cuman mostly tuh aku pakai cara kayak gitu ya. Karena yang nggak jarang juga beberapa buku yang baru aku beli itu langsung aku baca, atau beberapa buku yang aku pinjem itu langsung aku baca. Tapi biasanya aku selalu menempatkan judul-judul yang sudah lama banget ada di rak buku itu di prioritas untuk TBR bulan itu. Ini kalau ngomongin buku fisik ya. Kalau misalnya ngomongin buku digital itu aku random aja sebenarnya. Kalau kalian ngomongin buku digital ya banyak sih ya TBR dari tahun lalu yang gak dibaca-baca di Google Play Books itu banyak juga. Tapi kalau fisik, alhamdulillahnya itu aku sebenarnya bisa membaca semua TBR fisik aku, bahkan sampai habis tuh bisa. Jadi kayak gitu aja sih. Pilih aja dari yang terlama yang ada di rak kalian, dan itu harus ada di TBR masing-masing bulan gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Dan ini sebenarnya topik yang menarik banget, dan mungkin kalau ada kesempatan lain aku bakalan bahas di video selanjutnya. Tapi gak akan aku bahas di sini, dan ini aja udah berapa menit ngomong ini doang. Pertanyaan kedua yaitu adalah, kamu sudah baca setengah buku tapi ternyata kamu gak suka. Apakah kamu tetap lanjut baca atau berhenti? If you know me, aku bakalan terus lanjut baca. Dan apa yang bisa aku lakukan? Kasih rating jelek dong tentunya. I'm so sorry, ini emang agak kurang ajar, tapi ya gimana ya, karena menurut aku buku ini ada untuk dibaca gitu loh. Ya memang sih ada yang pernah bilang kalau daripada kita buang-buang waktu ke buku yang kita kurang suka, lebih baik diberhentikan atau di DNF kan. Karena aku ini bukan tipikal orang yang suka DNF, jadi aku bener-bener baca satu buku tuh sampai selesai. Even though itu nggak suka, even though itu tebelnya masya Allah, tapi aku harus tetap baca karena aku itu ingin tahu apakah di bagian ending itu ada sesuatu yang berubah atau ada sesuatu yang memang dimaksudkan sama penulisnya. Kan bisa aja ya. Ya kalaupun emang nggak ada, ya ujung-ujungnya kita hanya bisa mengasih rating yang nggak terlalu tinggi gitu loh. Dan menurut aku ngasih rating yang nggak terlalu tinggi itu bukan dosa sih. Ya itu emang cara kita untuk merespon suatu hal gitu kan. Oh, menurut aku kayak gitu. Menjelang akhir tahun, tapi target di Goodreads masih jauh. Apa yang akan kamu lakukan? Simply ya, sebenarnya ini mungkin banyak orang yang nggak tahu juga, atau mungkin semua orang juga udah tahu. Kalau reading challenge di Goodreads itu bisa kita edit jumlahnya, itu bisa kita kurangin juga kan jumlahnya. Dan bahkan aku waktu itu pernah kayak di Instastory ngasih sharing kalau aku merasa mampu untuk membaca agak lebih gitu kan. Jadi makanya aku naikkan jumlah bacaanku. Dan ternyata beberapa teman juga udah pernah nge-share kalau mereka menurunkan jumlah bacaan, dan itu juga bisa sih. Dan anggap aja sih misalnya kalian target waktu Januari 50 buku, tapi ketika Desember kalian baru baca 25 buku gitulah ya. Dan kalaupun mepet banget ya kalian bisa turunin aja jadi 25 buku, atau bisa kalian turunin lagi jadi 10 buku. Jadi secara teknis kalian menyelesaikan reading challenge kalian. Itu kalau dari aku ya, ya meskipun aku nggak pernah mencoba tips seperti itu, tapi kalau aku ada di kondisi kayak gitu, ya I will do that gitu loh. Kayak ya udahlah ya. Selanjutnya yaitu adalah, cover dari buku serial yang kamu suka tidak sesuai dengan ekspektasimu dan tidak sesuai dengan ceritanya. Gimana perasaan kamu? Gimana ya? Sebenarnya aku tuh
Kalau untuk mengoleksi serial juga masih angin-anginan banget, bahkan aku tuh kayak cuma nyicip-nyicip aja. Bahkan kesini-kesini tuh aku malah makin membanyak buku-buku dari serial itu tapi yang nggak urut. Jadi kayak tiba-tiba di buku ketiga, tiba-tiba di buku ke-9 gitu kan. Jadi kayak atau bahkan mostly sebenarnya aku bacanya di digital atau ya mungkin kalau di buku fisik tuh kayak yang aku pinjam gitu sih. Jadi kayak ya gimana ya? Kalau covernya tidak sesuai dengan cerita atau tidak sesuai dengan ekspektasi ya banyak sih. Tapi aku memang nggak terlalu mengikuti yang seri yang patok banget gitu. Ya kalaupun contohnya kayak seri Bumi, ya karena aku belum baca lagi gitu kan lanjutannya, jadi aku nggak bisa berekspektasi banyak terhadap buku yang akan terbit di seri itu gitu loh. Jadi kayak ya udahlah biarin aja gitu loh. Dan kalaupun memang covernya akan nggak match kayak Percy Jackson, nggak sih, Percy Jackson tuh aku punya yang old version dan sekarang udah cetak ulang, tapi aku kayak nggak merasa kayak kecewa banget gitu karena aku memang nggak ada niatan untuk melanjutkan seri. Aku nggak tahu kenapa ya, emang kayak gitu sih dari dulu. Pertanyaan nomor 5 yaitu adalah semua orang suka sebuah buku yang kamu nggak suka. Dengan siapa kamu akan meluapkan perasaan kamu? Ini sebenarnya gampangannya aku akan meluapkan yang pertama itu di Goodreads karena di situ memang aku mereview semua buku aku yang udah aku baca. Jadi ya di situ orang jadi tahu juga sih. Tapi biasanya karena itu tulisan kan kita nggak bisa baca intonasi tulisan. Jadi kalau misalnya mau yang lebih luap lagi itu biasanya di video, especially video wrap up sih ya biasanya. Jadi ya kayak gitu aja. Karena biasanya di video wrap up itu atau nggak harus wrap up sih, pokoknya di video aku juga bisa lebih ekspresif ya. Karena ya dengan adanya intonasi itu tadi gitu loh. Kamu baca buku di depan umum dan menangis ketika membacanya. Gimana kamu menanganinya? Sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang suka baca di tempat umum. Ya kalaupun kayak di kelas atau di mana gitu ya oke lah ya. Tapi aku sendiri belum pernah baca atau nyoba baca di tempat yang kayak di kafe gitu, belum pernah. Karena yang ada tuh malah jadi fokusnya ke yang lainnya gitu loh, bukan ke bukunya ya. Meskipun sebenarnya bisa-bisa aja, cuman apa ya kayak nggak interest gitu untuk baca di tempat umum. Dan seandainya aku baca di tempat umum, contohnya kayak taman, terus tiba-tiba ada scene sedih, gimana ya, aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang gampang nangis, tapi gampang terhanyut tuh iya, tapi nggak yang sampai menitikkan air mata gitu sih, tapi kayak kasihan gitu. Jadi ya I hope kalian mengerti apa yang aku maksudkan, tapi ya kalau untuk menangis alhamdulillahnya sih enggak, tapi ya kayaknya aku bisa handle sih kalau kayak gitu. Pertanyaan nomor 7, sequel dari buku series yang kamu suka akhirnya rilis, tapi kamu sudah lupa dengan cerita sebelumnya. Apa yang akan kamu lakukan? Baca kembali, lewati sequelnya, cek sinopsisnya di Goodreads atau bagaimana? Ya baca aja sih, karena biasanya ada cuplikan-cuplikan atau mungkin scene yang mengingatkan kita kepada buku sebelumnya. Itu aku udah sering banget sih mengalami kayak gitu. Jadi makanya kayak ya meskipun kita kehilangan potongan-potongan gitu, tapi kan kita masih ingat kan at least garis besar atau cerita utamanya tentang apa. Dan itu terjadi padaku ketika aku baca seri Bumi. Aku baca buku yang bintang itu gapnya sama buku ketiga alias Matahari itu 2 tahun. Jadi aku baca Matahari itu tahun 2019 dan ngebaca bintang itu di tahun kemarin alias tahun 2021. Jadi gapnya lumayan jauh dan ya gak mungkin aku ikutin lagi dari buku pertama. Jadi ya ketika baca bintang itu aku jadi ingat lagi kan sama vibe-nya, sama gimana. Dan aku gak tahu kenapa kayak itu nanti bisa inget-inget sendiri gitu loh sama buku yang pertama dan kedua dan ketiga dan atau berapapun buku sebelum itu. Ya menurut aku sih. Dan berhubung aku juga bukan tipe kalau orang yang sekarang ini suka ngecekin blurb, jadi Goodreads bakalan aku lewatin dulu. Jadi biasanya biar nggak terlalu tinggi juga ekspektasinya. Kamu nggak mau pinjemin buku ke orang, bagaimana cara kamu menolaknya tanpa menyakiti perasaannya? Sebenarnya hopefully jangan sampai ada yang suka pinjem-pinjem gitu ya, karena aku juga takut ada yang nggak ngebalikan. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau pinjem, itu sebenarnya harus dilihat juga siapa yang akan meminjamnya gitu kan. Tapi aku juga nggak tahu sebenarnya tips apa yang bisa aku kasihkan karena alhamdulillahnya tidak ada yang pernah kayak mau minjem-minjem itu nggak ada sih. Tapi kalaupun
apa ya, tips seandainya ini emang bisa dibilang tips yang bisa aku berikan itu adalah bilang aja kalau bukunya itu lagi dibaca. Karena aku dulu sebenarnya pernah sih waktu SMP itu ada yang bilang kayak gitu, mau pinjam buku gitu kan. Ya aku bilang aja kalau bukunya belum dibaca, dan meskipun itu ditagih sampai 2 minggu, ya bilang aja emang belum dibaca gitu kan. Karena ya mungkin apa ya, aku juga bingung. Pokoknya mungkin mereka juga akan tahu kalau kita bacanya lambat kayak gitu ya. Jadi sebenarnya slow reader tuh juga ada manfaatnya sih. Ya meskipun buku yang akan dipinjam itu udah selesai dibaca, tapi ya bilang aja belum dibaca atau belum selesai gitulah ya. Lama kelamaan yang menagih ini ya akan bosan sendiri sih. Jadi makanya akan stop dengan sendirinya. Gitu sih kalau aku. Selanjutnya itu gimana cara kamu mengatasi reading slump? Reading slump ini sebenarnya musuh aku tahun lalu ya. Dan tapi aku tetap apa ya, merasa proud karena lama kelamaan aku bisa handle sebenarnya reading slump ini. Dan ya kayak ada aja gitu yang bisa dibaca. Jadi menurut aku yang pertama itu memang tentukan apa yang akan dibaca gitu lah ya, dan menentukan track bacaan ini menurut aku juga lumayan menantang. Dan kalaupun memang kalian sudah mencoba baca dan kayak kurang bisa atau kurang maksimal, menurut aku coba aja baca komik. Karena jujur aku makin hari makin suka baca komik, karena komik ini benar-benar sekali duduk selesai. Jadi kayak ya lumayan lah ya, karena kita baca itu juga mesti harus novel, terus yang penting accountnya itu jadi dihitung dalam satu buku. Ya menurut aku komik ini penyelamat banget, dan bahkan kalian mungkin bisa baca 2-3 komik dalam satu hari ya. Itu bagus banget sih kalau kalian emang beneran bisa. Jadi makanya coba aja baca komik. Atau apalagi ya, kalau misalnya kalian pengen baca novel, bacanya itu yang pelan-pelan aja, nggak usah yang terlalu dipaksain gitu. Kemudian ada banyak buku yang rilis dan kamu mau banget buat baca. Berapa banyak yang akan kamu beli? Apakah kamu akan beli semua? Of course enggak dong. Dan aku ini sebenarnya bukan tipikal orang yang apa ya, kayak dikit-dikit beli buku yang baru gitu, enggak juga. Karena satu, harganya biasanya emang masih relatif fresh, you know kan, waktu aku fresh ini. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat memang kalau seandainya itu bukan minatku ya nggak usah dibeli gitu kan, kayak ya wes lah. Tapi yang nggak jarang aku sebenarnya pernah dulu beli buku yang kayak baru rilis beberapa bulan yang lalu, itu aku langsung beli gitu ya ada. Tapi ya ujung-ujungnya harus dibaca ya, jangan cuma dibeli aja. Bukan menyindir, tapi aku emang apa ya, kadang tuh agak kurang satisfying dengan diri aku kalau misalnya beli aja tapi nggak dibaca gitu. Jadi kayak kasihan sama bukunya gitu kan. Dan ya udah sih gitu aja. Kalaupun misalnya kepo banget sama buku itu, ya mungkin pakai alternatif lain. Contohnya kayak Gramedia Digital atau kayak Google Play Books. Itu ya bisa lah ya jadi alternatif buat kalau pengen tahu isi dari satu buku. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir, dan kalau kalian notice suara aku agak sedikit berubah dan agak sedikit lesu. Enggak sih, enggak lesu-lesu banget, tapi ya udah, kita akan lanjutkan book tag ini, yaitu adalah setelah kamu membeli buku baru yang sejak lama kamu inginkan, berapa lama hingga akhirnya buku itu bisa kamu dapatkan atau beli? Kalau tercepatnya itu ya paling 1-2 bulan kayaknya. Misalnya aku ngelihat satu judul dan aku pengen banget untuk beli itu, ya 1 bulan lah ya kayaknya. Atau mungkin kalau punya uang aja sih. Dan tapi biasanya aku kalau pengen banget sama satu buku, ya aku tanya lagi ini tuh beneran minat atau enggak gitu loh. Takutnya cuman menu-menuhin rak aja, even though itu murah ya. Tapi nggak jarang juga beberapa buku yang udah aku wishlistin dari SMP gitu contohnya, yaitu baru aku kebeli ketika sekarang ini. Dan ya nggak masalah juga sih, karena ujung-ujungnya setelah selesai aku baca juga bagus gitu loh ya. Jadi kayak menurut aku gap untuk membeli buku tuh nggak usah lah ya untuk cepet-cepet, karena aku yakin sebenarnya kalau nanti akan ada masanya untuk kita itu bisa beli
Ya, tapi emang akan ada juga masanya kalau kita itu bakalan menemukan fakta kalau ada buku yang udah mulai langka gitu lah ya. Jadi kita nggak bisa cari lagi tuh buku di mana. Dan itu lumayan sedih ya menurut aku. Dan aku juga udah apa ya, udah merasakan lah hal itu tuh kayak gimana. Nah, itu tadi adalah 11 pertanyaan yang ada di Readers Problem Book Tag. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Veninda yang sudah nge-tag aku. Nah, karena ini adalah book tag, jadi aku mau nge-tag 2 orang member booktube yang lainnya. Yang pertama yaitu adalah Kak Ariesi dari channel Books with Ariesi. Dan yang satunya itu adalah Kak Dante, dan jujur aku lupa channelnya Kak Dante namanya apa, tapi nanti aku taruh aja linknya di description box. Jadi aku tunggu kalian berdua untuk bikin book tag ini ya. Dan makasih banyak banget buat yang sudah nonton sampai sini. Kita akhiri dulu videonya, and I'll see you on my next one. Bye bye.